Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Halo teman-teman mahasiswa hukum, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan tentunya bersemangat untuk menonton video pembelajaran kali ini sampai selesai. Nah, jadi dalam video pembelajaran kali ini kami dari kelompok pengerjaan tugas UTS Pengantar Hukum Indonesia Universitas Internasional Batam akan sharing ilmu nih kepada teman-teman dan rekan mahasiswa hukum sekalian. Persiapkan dirimu untuk belajar dan tonton materi presentasi ini sampai akhir. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih apa itu hukum pidana. Berikut seperti yang kalian lihat ada beberapa definisi hukum pidana dari beberapa ahli. Menurut CST Kansil, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum. Perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Kemudian, menurut Van Hemel, hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan yang dimuat oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa atau penderitaan kepada yang melanggar. Secara sederhananya, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang segala perbuatan kriminal serta perbuatan yang dilarang demi kepentingan umum, yang mana apabila perbuatan yang dilarang untuk dilanggar, pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pidana. Selanjutnya, sejarah pemberlakuan hukum pidana di Indonesia. KUHP yang masih digunakan di Indonesia hingga saat ini merupakan hukum warisan kolonial Belanda. KUHP yang hingga saat ini masih kita gunakan berasal dari bangsa Romawi yang disebut dengan Kode Penal. Dulu, bangsa Romawi sempat menjajah negeri Prancis hingga tahun 1810 dan diberlakukanlah Kode Penal tersebut di negara Prancis. Kemudian, Prancis menjajah Belanda hingga tahun 1811 dan diberlakukanlah Kode Penal Prancis tersebut di negara Belanda. Belanda menjajah Indonesia sejak tahun 1595, kemudian bangsa Belanda kembali menerapkan Kode Penal tersebut di Indonesia dengan mengenal pembagian golongan hukum pidana. Yang pertama KUHP bangsa Eropa yang berlaku sejak 1867 dengan nama Wetboek van Strafrecht voor Europanen. Kedua, KUHP bangsa pribumi dan timur asing berlaku sejak 1873 dengan nama Wetboek van Strafrecht voor Inlandsen. Kemudian bangsa Belanda mengesahkan KUHP mereka yang diberlakukan sejak 1886 dengan nama Wetboek van Strafrecht. Tahun 1915, WVS disahkan di Indonesia dengan nama Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie yang diberlakukan pada 1 Januari 1918 hingga sekarang. Pembahasan berikutnya adalah tujuan hukum pidana. Secara konkret, tujuan hukum pidana itu ada dua. Yang pertama, untuk menakut-nakuti setiap orang supaya mereka tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak baik. Yang kedua, untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali di dalam kehidupan lingkungannya. Berikutnya kita akan membahas tentang pembagian hukum pidana. Pembagian pertama yaitu ada hukum pidana objektif dan subjektif. Hukum pidana objektif atau ius poneli sebagai perintah dan larangan yang pelanggaran terhadap larangan dan norma tersebut diancam pidana oleh badan yang berhak. Yang kedua, hukum pidana subjektif atau ius puniendi ialah aturan yang mengatur hak negara untuk menuntut, menjatuhkan, dan melaksanakan pidana atas perbuatan melanggar hukum seorang yang diperbuat. Pembagian kedua adalah hukum pidana material dan formal atau yang disebut formil. Hukum pidana material, aturan yang berisi perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan yang harus dilakukan dengan disertai ancaman pidana. Yang kedua yaitu hukum formal atau yang disebut formil, yaitu aturan mengenai bagaimana menegakkan hukum pidana material melalui suatu proses peradilan. Yang ketiga yaitu hukum pidana dikodifikasikan dan tidak dikodifikasikan. Hukum pidana dikodifikasikan itu contohnya adalah KUHP dan KUHP militer. Yang kedua, hukum pidana tidak dikodifikasikan itu contohnya adalah peraturan-peraturan pidana yang terdapat di dalam UU atau peraturan-peraturan yang bersifat khusus. Selanjutnya ada hukum pidana umum dan khusus. Hukum pidana umum ini seluruh warga negara berhak menjadi subjek hukum tanpa membeda-bedakan kualitas pribadi subjek tertentu dan berlaku universal. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu ataupun tindakan pidana tertentu saja. Serta terakhir ada hukum pidana lokal, nasional, dan internasional. Hukum pidana lokal ini dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota. Hukum pidana nasional ini dibentuk oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Yang terakhir yaitu ada hukum pidana internasional bersifat universal dan bertolak belakang dengan perkembangan zaman.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ruang lingkup hukum pidana. Jadi teman-teman, hukum pidana ini memiliki ruang lingkup yang disebut sebagai tindak pidana atau peristiwa pidana atau delik. Nah, ketiga ini sama ya artinya teman-teman. Nah, lalu apa sih itu peristiwa pidana? Dalam video ini saya mengutip sebuah pernyataan dari Simons. Ya, Simons mengatakan, tindak pidana merupakan tindakan kesalahan atau perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana dan dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab. Setelah kita mengetahui apa itu peristiwa pidana, tentu kita perlu tahu apa saja unsur-unsur peristiwa pidana. Yang pertama, harus ada suatu perbuatan tentunya. Kalau ketika itu belum terjadi suatu perbuatan atau masih dalam angan-angan, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai suatu unsur tindak pidana seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua, itu harus perbuatan tersebut harus sesuai sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Yang ketiga, harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, harus berlawanan dengan hukum. Yang terakhir, harus tersedia ancaman hukumannya. Karena kalau misal tidak ada, lalu apa yang mau dihukum? Jadi ancaman hukuman itu seperti contohnya denda, penjara, dan sebagainya teman-teman. Selanjutnya ada sumber hukum pidana. Nah, sumber hukum pidana itu jelas ya. Yang pertama itu ada KUHP. Kemudian yang kedua ada peraturan perundang-undangan tindak pidana di luar KUHP. Contohnya Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Money Laundry, dan sebagainya. Sekarang kita akan membahas mengenai asas-asas hukum pidana. Yang pertama ada asas legalitas. Nullum delictum nulla puna sine previa lege punali. Pasal 1 ayat 1 KUHP. Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Yang kedua, ada asas teritorial. Asas ini menitik beratkan pada terjadinya tindak pidana di wilayah NKRI. Kehadiran asas ini tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang 1 tahun 2023. Yang ketiga, ada asas nasional pasif, artinya perlindungan terhadap kepentingan nasional yang memungkinkan undang-undang pidana berlaku bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan keamanan dan integritas negara. Asas ini tertera dalam pasal 5 Undang-Undang 1 tahun 2023. Yang keempat, ada asas universal, artinya undang-undang pidana suatu negara dapat diberlakukan terhadap kejahatan internasional. Arti penting dari asas universal ini adalah jangan sampai ada pelaku kejahatan internasional yang lolos dari hukuman. Agar tidak ada pelaku yang lolos, setiap negara berhak untuk menangkap, mengadili, dan menghukum pelaku kejahatan internasional. Kehadiran asas ini tertera dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang 1 tahun 2023. Yang kelima, yang terakhir, asas nasional aktif. Artinya undang-undang berlaku bagi semua tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara dimanapun berada, baik di dalam negara maupun di luar negara. Kehadiran asas ini tertera pada pasal 8 Undang-Undang 1 tahun 2023. Pembagian hukum pidana tertera dalam pasal 10 KUHP yang membagi hukuman pidana dalam dua jenis, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Hukuman pidana pokok meliputi yang pertama pidana mati yang merupakan sanksi yang terberat. Eksekusi terpidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati sebagaimana tertuang dalam Perpres tanggal 27 April 1964. Yang kedua pidana penjara, yang ketiga pidana kurungan. Perbedaan dari dua pidana ini adalah pidana bersyarat tidak terdapat dalam pidana kurungan. Selanjutnya perbedaan berat ringannya pekerjaan yang dilakukan terpidana, dan yang terakhir hukuman penjara lamanya 12 bulan sampai waktu yang ditentukan oleh hakim. Kalau kurungan lamanya 1 hari hingga 12 bulan. Yang keempat pidana denda, dan yang terakhir adalah pidana tutupan yang adalah jenis pidana yang baru dimasukkan dalam KUHP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946. Dan dalam praktik hukum selama ini hampir tidak pernah ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana tutupan. Sekarang hukuman tutupan sudah tidak diberlakukan lagi. Selanjutnya ada hukuman tambahan yang terbagi menjadi 3, yaitu pencabutan beberapa hak yang tertentu seperti dicabutnya hak politik. Yang kedua perampasan barang, contohnya barang yang dihasilkan dan digunakan oleh tindak pidana akan dirampas dan dijadikan barang bukti. Dan yang terakhir adalah pengumuman keputusan hakim. Sebagaimana antara lain yang pernah dijelaskan dalam pidana pokok dan tambahan, KUHP sendiri memang tidak membatasi bahwa hukuman tambahan tersebut terbatas pada 3 bentuk di atas saja. Prinsipnya, pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri tanpa pidana pokok karena sifatnya hanyalah tambahan. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih.